Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin Lam dari kelas 10 DKV. Saya akan menjelaskan mengenai biografi Nikolaus Kopernikus. Siapakah Nikolaus Kopernikus? Nikolaus Kopernikus adalah bapak astronomi modern yang memiliki peran besar pada ilmu pengetahuan manusia dan antariksa. Nikolaus Kopernikus lahir pada 19 Februari 1473 di Torun, Polandia dan meninggal pada 24 Mei 1543 di Frombork, Polandia. Tempat dia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai kanon gereja sekaligus melakukan penelitian astronominya. Nikolaus Kopernikus melakukan pendidikannya di Universitas Krakow, Polandia. Ia mempelajari matematika dan astronomi sekitar tahun 1491 sampai 1995. Disitulah ia mulai tertarik pada perhitungan gerak bintang dan planet. Apa hal menarik dari penemuan Nikolaus Kopernikus? Penemu teori heliosentris. Apa itu heliosentris? Heliosentris adalah teori bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta ataupun tata surya, tetapi mataharilah sebagai pusatnya. Namun ada teori dari kebalikan heliosentris, yaitu teori geosentris. Geosentris adalah teori yang diciptakan oleh Aristoteles, yang dimana bumi adalah pusat alam semesta dan seluruh benda langit termasuk planet-planet dan bintang mengitari bumi. Ini karena di langit, objek-objek langit tersebut terlihat sedang mengitari bumi dan seakan-akan bumi sedang diam di luar angkasa. Teori ini dipakai selama berabad-abad sebelum teori heliosentris membalikan teori geosentris. Menuliskan buku De Revolutionibus Orbium Coelestium. Selain dari penjelasan teori heliosentris, Nikolaus Kopernikus juga menerbitkan buku revolusioner yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium yang menjelaskan teori heliosentrisnya. Berkat buku ini, buku yang diterbitkannya banyak menginspirasikan para ilmuwan. Salah satu ilmuwan astronom yang terinspirasi dengan karya tulis Kopernikus adalah Galileo Galilei. Dia setuju akan teori milik Kopernikus karena berdasarkan pengamatannya, ia menemukan 4 bulan planet Jupiter melalui teleskop miliknya. Ini memperkuat bukti bahwa tidak semua benda langit mengitari bumi. Selain itu, buku ini juga menjadi pendorong revolusi ilmiah atau scientific revolution di abad 16 dan 17. Ilmu pengetahuan mulai berdasarkan observasi dan perhitungan, bukan sekedar kepercayaan tradisional lagi. Namun, buku ini memiliki dampak negatif di masa itu, yaitu buku ciptaan Kopernikus bertentangan dengan ajaran agama, terutama Katolik pada saat itu. Pada tahun 1616, buku ini menjadikannya buku yang terlarang oleh Inkuisi Katolik atau pengadilan terhadap ahli, didat oleh Gereja Katolik Roma, dan masuk dalam daftar buku terlarang selama hampir 200 tahun. Setelah abad ke-18, teori heliosentris akhirnya diterima secara luas. Ilmu astronomi, fisika, dan matematika berkembang pesat berdasarkan prinsip-prinsip yang diperkenalkan dalam buku ini dan menjadi dasar bagi eksplorasi luar angkasa. Hingga akhirnya, manusia mengirim satelit dan mendarat di bulan. Wafat Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus wafat pada 24 Mei 1543 di Frombork, Polandia, akibat penyakit stroke. Di momen-momennya sebelum ia wafat, ia sempat melihat salinan cetakan pertama milik bukunya. Meskipun wafat sebelum teorinya diakui, warisan Nikolaus Kopernikus mengubah dunia ilmu pengetahuan dan menjadi dasar bagi astronomi modern. Meskipun ide milik Nikolaus Kopernikus bersifat kontroversial pada zamannya, pemikirannya menjadi dasar bagi perkembangan astronomi modern dan menginspirasi ilmuwan besar lainnya seperti Galileo Galilei. Warisannya menunjukkan pentingnya pemikiran ilmiah, observasi yang teliti, dan keberanian untuk menentang pandangan yang sudah mapan demi kebenaran ilmiah. Sekian pemaparan biografi dari Nikolaus Kopernikus. Akhir kata, terima kasih.